yang al-murakkab al-mufid bil wadi, yakni annal kalama indan nahwiyin, yakni sesungguhnya kalam indan nahwiyin menurut ulama nahu, nahwiyin itu menurut ulama nahu, huwa kalam itu alabdu lafat, abang ini aja abang liatin nggak apa-apa, yaitu lafat ila akhiri sampai akhirnya. Falabdu maka yang dimaksud lafat huwa yaitu as-sautu suara, al-mustamilu yang mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyah pada sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ka Zaidin contohnya seperti Zaidun. Ya, contoh Zaidun. Ini maksud huruf-huruf hijaiyah contohnya Zaidun. Zaidun. Zaidun ini kan mengandung huruf hijaiyah, contoh za, ya, dal. Ini namanya disebut lafaz. Maksudnya gitu seperti ka Zaidun. Seperti ka Zaidin ya, artinya Zaidun. Terus nah tadi Bang. Ka Zaidin fa innahu. Aduh, kehilangan saya. Garis kedua. Fa'innahu maka sesungguhnya lafaz tersebut, hu-nya kembali ke lafaz, itu as-sautu suara, istamala yang mengandung apa suara? Ya suara yang mengandung, bisa langsungin aja ya, bacanya ya. Jadi lafaz Zaidun itu suara yang mengandung ala za, mengandung huruf za, wal ya dan ya, wadal dan dal, ya kan? Fa'in lam yasambil maka bila tidak mengandung ala ba'dil huruf atas sebagian huruf seperti sautut tibli, seperti suara gendang. Tibli itu abang mana nih gendang? Ntar abang kalau baca-baca apa ya artinya bingung lagi. Contoh gendang, hadroh, itu bukan kalam, suara beduk, bukan kalam, duk duk duk, kan nggak mengandung huruf hijaiyah itu bang. Gak jelas ya? Nah, ini saya simpelin aja ini mah, diterangin secara ininya aja. Fala yusama maka tidak dinamain lafdon lafat. Jadi suara gendang itu tidak dinamakan lafat. Fakharaja maka keluar bilafi dengan lafat ma sesuatu yang kana yang ada mufidan yang berfaedah. Walam yakun dan tidak ada lafdon lafat kal isyarah seperti isyarah wal kitabah. Jadi gini, abang nunjukin nih, orang gagu kal isyarah itu nggak termasuk lafat, nggak termasuk kalam, Walaupun dimengerti gitu ya. iya walaupun ngerti kan yang namanya kalam itu kan lafat yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Nah kalau pakai kode kayak orang gagu gitu dah, nggak ada hurufnya. isyarah awal kitabah atau kitabah ini maksudnya tulisan atau tulisan. Misalnya gini, saya nulis nih mirwahun, tapi nggak saya omongin cuma tulisan doang, itu nggak termasuk kalam itu. Ya jelas ya. Wal aklu yang kebundel, wanas wala itu sama maka dinamakan kalaman kalam. Maka itu semua tidak dinamakan kalam indah nuhat menurut ulama nahu. Ya, titik pembahasan masalah lafaz. Nah, sekarang murokab. Murokab itu kalimat yang tersusun dari minal kalimatain, dari dua kalimat fa'aksara atau lebih. Kakoma Zaidin seperti lafaz koma Zaidun atau Zaidun qaimun. Itu namanya murokab. Murokab itu dua kata atau lebih, itu namanya murokab. Dua kata atau lebih namanya murokab, seperti koma Zaidun atau Zaidun qaimun. Itu susunan dari fiil fa'il, koma fiil Zaidun fa'il. Ya itu jelas bang, nggak usah terlalu bertele-tele.
sama aja, sama aja. Kali ini kan kenapa banyak? Contoh detail, contoh an. Contoh yang an itu Roma itu asahma. Roma itu aku melempar asahma anak panah anil kausi dari panahnya. Fal kaus maka panah al kaus itu gini nih. Kaus itu bang gini. Kaus itu ginian ya. Ini namanya kaus. Busur. Ya, apa namanya? Busur ya. Kalau asahma itu ininya nih. Anak panah. Panahnya. Lah ya, ini kalau sama itu itunya. Ini pengertian dari ilah, maksud ilah sirtu minal basro ilal kufa. Ya kan? Jadi contoh-contohnya sudah ada semua. Ya kalau saya baca panjang banyak ini. Contoh misalnya saya ulang dari pertama dah ya. Fal misal al-awal fi'il wa fa'il. Jadi fi'il fa'il tadi itu koma zaidun, itu susunan dari fi'il wa fa'il. Wa kullun fa'ilin, dan setiap fa'il itu marfu'un dibaca rofa. Wal misal, dan contoh yang asalnya yang kedua mubtadaun. Contoh yang kedua itu zaidun qaimun, mubtadaun wa khobarun wa kullu mubtadaun marfu'un dibaca rofa bil ibtida, dengan di awal kalimat wa kullu khobarin, dan tiap-tiap khobar itu marfu'un dirofakan bil ibtida dengan ibtida, wa kharaja dan keluar bil murakkab dengan murakkab wal mufrad kazedin. Kalau yuqalu maka tidak dikatakan baginya kalam juga. Jadi kalau satu kata misalnya zaidun, misalnya zaidun doang, atau qaimun, itu nggak termasuk kalam ya. Ini kalau dibaca panjang. Juga wa inda nuhat menurut ulama nahwu, wal mufid yang dimaksud mufid ma, yaitu sesuatu apa yang berfaedah faidatan dengan faedah yasunu, yang sekiranya diam, yasunu yang sekiranya bagus, asukutu diamnya bagus, minal mutakalim dari orang yang berbicara, wasami dan orang yang mendengar, alaiha atas kalam. Kakoma zaidun seperti lafaz koma zaidun wa zaidun qaimun. Zaid telah berdiri. Abang udah paham kan? Nah iya udah, berarti itu mufid namanya. Abang udah langsung diem, yahsunu sukut. Abang itu udah diemnya udah bagus, gak bingung lagi. Diemnya udah bagus, gak bingung lagi. Masih mau nanya ragu, mau gimana? Berarti kan abang gak paham. Berarti belum bagus diemnya. masih bingung gimana mau nanya malu, gitu kan? Kalau ganteng maka berarti diemnya bagus, berarti kan udah paham. Nah, fa'inna kullan, maka sesungguhnya tiap-tiap minhuma dari keduanya apa yang berfaedah faedatan dengan faedah yasunu asukut yang bagusnya diem alaiya atasnya minal mutakalim wasami wahia al-ikhbar, itu khobarnya itu khobarnya pemberitaannya itu bisa dimufid biqiyami zaidin. Jadi khobarnya itu ngebilanginnya itu dengan berdirinya Zaid, jadi nggak perlu nanya lagi. Fa'ina sami, maka orang yang mendengar idza sama, ketika dia mendengar dzalika demikian, layan duru, dia nggak melihat lagi syai'an kepada sesuatu akhor yang lain, ya tawaqqaf, maka dia diam alaihi atasnya tamamul kalam, dengan sempurnanya kalam. Dan bagi orang yang mendengar ya udah diam, dia nggak melihat lagi udah, karena orang yang bilang itu sempurna kalamnya. Seperti saya nerangin begini nih. Saya nerangin begini, abang paham gak kira-kira ini? Jelas kan? Ya berarti udah insya Allah di move itu udah. Saya kan nerangin nggak detail, tapi abang insya Allah udah paham. Nggak saya terangin secara detail. Sofa nggak saya detail. Ya sekarang ini udah bolak-balik. Udah pokoknya intinya kalau ada sin, sofa, tata itu udah pasti kalimat fi'il. Simple. Udah. Mana tadi bang? Ya, sekarang kita kemarin ini udah gak usah ada ya. Sekarang kita masuk ke masa huruf apa tadi? Huruf jar ya. Jadi min, abang lihat min, sini cariin, ketemu nggak min? Min. Udah ketemu min. Sarahnya bang, sarahnya. Sarah ini keterangan artinya. Udah ketemu min? Belum. Nih, wahia. Udah.
Wahia min ilah itu loh bang. Ada satu. Jadi di dalam kurung, tandanya dikurungin. Iya, min wa ila nahu suratu Wahia min ilah. Iya. Ini namanya jurumiyahnya, ini keterangannya sarah namanya. suratu Ya. minal basara. Jadi saya terangin aja ya, simpel aja terangin ya, nggak pakai Alkitab. Bacanya. Jadi yang dimaksud huruf jar itu min ilah. Min ilah itu contohnya sirtu. Sirtu itu abang harokati nggak apa-apa. Sirtu minal basroti. Sirtu itu artinya telah berjalan tuh siapa aku minal basroh dari tanah basroh ilal kufati ke tanah Kufah. Jadi aku telah berjalan dari Basroh ke Kufah. Bisa diartikan begini, sirtu minadurenan ilal bojong gitu. Aku telah berjalan dari durenan ilal bojong. Bisa gitu bang. Itu ilah. Tapi bacanya ilal kufati minal basroti. Iya. Karena ada min. Tuh. Fakullu minal basroti, maka tiap-tiap dari Basroh wal Kufah itu ismun isim. Itu isim, kalimat isim karena masukkan huruf jer. Abang liatin aja dah ya, yang saya baca ya. Didukhuli. Itu kalimat isim, didukhuli minal alal awali Wa ila alasani. ila wa alasani. Karena kemasukan walidukhuli min, karena kemasukan min. Minnya abang tulis min. Karena kemasukan min alal awali yang Pertama. huruf pertama, kalimat pertama, wa ila, dan kemasukan ila ala tsani, huruf yang kedua. Ya kan jelas kan ya? Nah, nanti kalau abang ngajar nahu dari sini aja juga bisa. Contoh-contohnya. Hah? Iya, contoh-contohnya. Iya, cuman kan kalau ngajarin begini, kalau ini biasanya ngajinya Ramadan. Iya. Baca aja saya udah nggak perlu diterangin. Kalau diterangin mah cukup ini, pakai ini aja rupiah. Cuman nggak apa-apa ini. Kita kelupes ini. Cuman Wa'an. secara singkat ya, mbak dibacain aja. Wa'an. Soalnya bang Arif udah ngerti. Dan dari Dan sekarang an ya, an. Ketemu bang Oji an. Udah, temu. Nah itu kalau bawa spidol, kalau bawa pulpen abang gini nih. Abang kasih tanda an, Iya. abang coret bawah seret gitu. Jadi ntar ketika abang nyari, abang gampang nemuinnya. Oh ini matannya, maksudnya jurumiahnya gitu. Tandain, dicoret bawahnya, digedein. An, contohnya, nahu itu contoh bang. Kalau bahasa Arabnya perumpamaan. Jadi ilmu kita belajar ilmu nahu ini ilmu perumpamaan. Contohnya Roma itu romai, asal kata romaya. Fil madinya romaya, dimasukin tuh aku. Fil madi ya, masukkan domir rofa mutaharik. Romaya. Ya, tuhnya ini domir rofa mutaharik. Mutaharik itu yang berharokat. Domir rofa yang berharokat tuh yang namanya. Roma itu ngelempar. Saya kehilangan ya, mana ya? Contohnya Roma itu melempar siapa aku asahma, anak panah. Anak panah itu apa bahasa Indonesia bang? Ya itu tadi anak panah itu apa? Iya. Ini dicabut di belakang gitu. Iya, anak panah itu. Ini anak panah ya. Berwahun apa? Iya. Pokoknya kalau abang nggak tahu artinya abang tulis aja, nanti suatu saat kepake. Contohnya, Roma itu telah melempar siapa aku asahma anak panah anil kausi dari Kaus. ini apa namanya kaus ini? Busur. Busur, ya busur. Berarti itu busur mananya? Al kausi busur. Wal kausu maka bermula busur. Fal kausi maka kaus itu ismun isim. Kaus itu kalimat isim. Al kausi itu kalimat isim. Apa tandanya kalimat isim bang? Alif lam. Karena ada alnya. Gitu. Atau kemasukan an huruf jer. Jadi bacanya anil kausi, nggak boleh anil kausa, nggak boleh anil kausu. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya al kausi majrurun dijerkan dengan huruf jer an. Alamat jernya kasroh sebab isi mufrad.
falqausu maka bermula qaus itu ismun kalimat isim. Lidukhuli karena kemasukan an, lidukhulil an karena kemasukan an alaihi atas qausi gitu. Jelas ya Bang Arif ya? Ini kan ngaji rugi nih Bang. Jarang-jarang ngaji kaprawi. Gue ini ngaji begini di pesantren doang ya Bang. Iya. Ya, suatu saat ya jelas ya itu an ya. Ya kalau tadi Bang gak usah terlalu detail lah ini. Terus wa'ala sekarang ala. Ala contohnya nahu contohnya rokib tu rokaba asal kata rokaba tu'nya itu domir rofa mutaharik domir rofa mutaharik domir rofa yang berharokat mutaharik itu yang berharokat aslinya mutaharik itu berharokat tu ya kan tuh rokib tu kalau mana sorobnya begini rokabu rokobata rokab tuma rokob tum rokob tuma rokob tuna rokib na gitu kan ketemu kan itu sorobnya gitu rokib tuh telah menaiki siapa aku alal farsa pada kuda atas kuda boleh ala itu terserah mau diartin pada mau diartin atas aku telah menaiki kuda gitu Parosa ya kuda ya. parosa kuda Farsi. ya titik itu Bang terus fal farosu kali ini fal farosu karena jadi mubtada fal farsu maka bermula kuda itu ismun isim lidukhuli ala karena kemasukan ala alaihi atas farsa jadi al farsa ini kalimat isim karena kemasukan huruf jer yang berupa ala ya Bang ya jelas ya alal farsi dibacanya alal farsi rokib tuh aku telah menaiki alal farsi nggak boleh alal farsa nah kalau belajar ilmu nahu nggak boleh diwakop nah, kalau diwakop macam di jazm jadi jazm itu kan khusus kalimat fi'il kalau alal farsi begitu kalau baca nah kitab tuh begitu jelas Bang ya mau aja jelas nggak kira-kira Insyaallah. contohnya ini satu-satu nih ini jarang bisa satu-satu sekarang fi wafi dan fi contoh yang fi ini besok ini udah nggak bakalan lagi udah udah ganti lagi fi contohnya al-ma'u fil qauzi al-ma'u bermula air itu fil qauzi di dalam kendi Bang mananya kauzi itu kendi terserah mau dimanen teko boleh ceret boleh ya pokoknya tempat air gentong boleh bebas aja cuma kalau mana asing itu kendi karena yang mana itu ulama zaman dulu kan minumnya pakai kendi kalau zaman sekarang berarti teko itu serah bebas aja pokoknya intinya tempat air buat minum gitu. Galon ya galon boleh ya boleh aja galon fil qauzi kenapa dibaca qauzi karena kemasukan huruf jer yang fi ya masukkan huruf jer jadi al qauzi ini majrurun bi harfi jarrin fi kalau bahasa Indonesianya al qauzi dibaca jer karena kemasukan huruf jer fi alamat jernya kasroh sebab isim mufrad gitu. Terus apa? Fal kauzu kali ini lain lagi nih. Lain lagi. Kalau kauzi itu. Buat fal kauzi lagi. Sekarang kasih titik apa kasih titik? Iya, dari kendi itu tadi. Udah titik selesai. Wassalam.
Fal kauzu maka bermula Oh, Nah, ganti sekarang titik tuh. iya. Kalau enggak jangan kasih titik, kamu ngasih tanda mim aja, berarti paragraf baru. Iya. Fal kauzu maka bermula kendi gitu. itu Terserah abang, nggak mesti kendi, ceret kayak teko kayak terserah. Itu ismun, isim. lidukuli karena kemasukan Lidukhuli fi, bacanya begitu. Karena kemasukan huruf fi alaiha alaihi atas kauz. Gitu. Hi-nya ke kauz. Ya, jadi kesimpulannya, jadi al-kauzi ini kalimat sim isim karena kemasukan huruf jer jer yang berupa fi v atau kemasukan al. Lah terus i'rabnya, tadribnya al-kauzi ini majrurun dijerkan dengan huruf jer yang berupa v. Alamat jernya kasroh sebab isim mufrad. Kalau bahasa Arabnya al-kauzi majrurun bi harfi jarin fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun li'annahu ismun mufradun. Bahasa Arabnya gitu. Annahu Bawa ini, Bang. Dah, saya jelas itu, Moji. Jelas. Jelas banget kayaknya saya nih. Jelas. Jelas banget. Kalau Bang Arif sih udah connect ya. Lempeng deh model. Koneknya. Tapi kan yang namanya belajar mah nggak ada ruginya. Iya. Mualim aja, dia Ulang mualim dulu. aja 40 kali, bolak-balik kayak jurumnya. Jangan sampai bosan nanti. Terus ngaji bolak-balik tuh. Udah selesai ya? Tanya Bang Oji itu, mana Bang itu? Mana karangnya? Tadi apa tadi Bang saya? Nangin apa tadi? Okvi. V tadi ya? Heeh. Sekarang rubah. Apa itu? Rubah bener ya? ya Iya, berubah. Rubah. Rubah ini maknanya dua, Bang. Ya, Abang tulis saja. Maknanya dua, bisa dimanai banyak sekali, bisa dimanai sedikit sekali, tergantung kalimat. Contoh ya. Contoh begini. Nahu, contohnya rubba rajulin. Rubba rajulin karimin. Rubba rajulin karimin laqaituhu. sedikit sekali laki yang mulia Nah, jadi rubah di sini bisa diartikan dua, bisa diartikan banyak, bisa diartikan sedikit, tergantung kalimat. Nah, kalau kalimatnya di sini rubah rajulin karimin, sedikit sekali laki-laki, sedikit sekali laki-laki karimin yang mulia. Laki tuhu tuhnya ini lakoi asal kata lakoi tuhu. Lakoi ini fi'il madi, kemasukan domir tu rofa mutaharik. Yang aku temui yang tuh yang telah kutemui sopo aku gitu. Tuhnya aku ketemu, jadi lakoi itu ketemu gitu aja. Hu-nya rojul karimin, hu-nya ke rojul karimin. Jadi sedikit sekali laki-laki yang mulia yang telah aku temuinya. Emang jarang kan? Jarang kita menemui laki-laki yang mulia itu jarang, apalagi zaman sekarang. Makanya besok kalau abang sambutan nggak perlu pakai al-mukarram Bang ya. Gak ada yang mulia ya. Mulia di mana? Bisa kitab kagak? iya Ya bisa biasa aja yang saya hormati ustadz gitu aja, nggak pakai al-mukarram ngajar bocah kagak.
Lah mulianya di mana? Mulianya pas lagi datang doang tahlilan. Lah iya, gua nggak mau yang mulia. Nah kalau dia punya ngajar bocah atau ngajar punya pondok pesantren itu pantas al-mukarrom. Al-mukarrom. biar keren. Lu bisa kitab kagak, ngaji Qurannya jelek. Cuma bisa mimpin tahlil, masa pakai al-mukarrom al-mukarrom, mimpin tahlilnya pun jelek. Ini bahasa sadis tapi penting diutarakan. Kenapa penting diutarakan? Jadi kita jangan terlalu mengagungkan, jangan terlalu mengultus karena akhirnya nanti mengultus karena itu kan bahasa mengultuskan juga itu. Al-mukarrom Mewahkan dia. memuahkan. Jadi biasa aja yang saya hormati para asatid ya kita aja. Al-Ustad. Kita lihat dulu orangnya tuh. Kalau ada orangnya wah misalnya kayak Ustadz Rahmadin, Ustadz Samsudin, itu pakai al-mukarrom al-mukarrom karena dia punya pondok pesantren. Ya kalau timbang Ustadz aja kagak punya, misalnya kayak Ustadz Bang Oji umpama ya cukup aja yang saya hormati Ustadz Fakhrul Raji itu ya cukup udah. Gak usah pakai al-mukarrom al-mukarrom. Penting itu malah. Jadi Bang Oji dibangga ntar. Malah penting itu malah. Saya hormati Pak Ustadz Oji, kita ya cukup udah. Al-mukarrom. Ya, Double mah. udah ya simpel Bang ya. Karena apa? Rubah rajulin karimin lakatuhu. Karena lu tak aslinya hakikatnya langka. Laki-laki yang mulia itu, yang disebut mulia itu aslinya yang dia berjuang di jalan Allah itu Masya Allah. Nah itu kita penting itu pakai al-mukarrom. Udah, satu. Farajulin, maka bermula lafat rajulun itu ismun, kalimat isim. Nah rajulun ini kan kagak ada alnya Bang tuh, tapi dia kalimat isim. Rajulin, rubah rajulin, kenapa dia jadi kalimat isim Bang? Apa alasannya Bang Oji? Jadi Karena kemasukan huruf huruf jer yang berupa rubah. Gara-gara ada rubah jadi dibacanya rajulin. Oh jadi kasar. Ya paham ya? Abang harokati nggak apa-apa. Kalau udah ngelotok dihapus itu coretannya begitu ya artinya. Kalau kiai saya begini, ini penting nih. Kalau kiai saya itu punya kitab 2. Iya kitab kuningnya 2, yang satu diartiin, dimaknani, coret-coret, yang satu kosong. Jadi yang buat coret-coretan itu buat ngapalin, yang kosongan itu buat ngetes hafalan. Emang harus begitu. Jadi walaupun ini abang coret-coret nggak apa-apa, nanti abang ngetes kemampuan hafalnya, coba tes baca kitab kosong gitu. Nah kalau udah hafal nanti ketemu kitab gundul lain juga hafal dia sendirinya. Tuh. Di antara salah satu rahasia baca kitab apa ya? Mana Bang tadi? Farajulun, maka lafaz rajulun itu isim. Kenapa kan lafaz rajulun isim? Karena lidukhuli rubba, karena kemasukan rubba alaihi atas rajul. Jelas ya? Ketemu Bang Bori? Ketemu. Sekarang wal ba'u, ba. Ini menerangkan huruf-huruf jar ini. Ba. Nahu contohnya. Nahu itu artinya contoh. Marortu bi Zaidin. Ini menjelas gampang dah sering dibuat contoh. Tapi kali tadi kan jarang itu. Sehingga lupun yang menerangin masalahnya. Sekarang mau ada udah dibeliin kitab ini tanggung jawab nih saya nih. Makanya saya bacain. Wal ba'u contohnya marortu bi Zaidin. Marortu telah lewat. Siapa aku? Tu itu mananya aku. Marortu telah lewat. Tu aku gitu aja. Siapa aku? Bi Zaidin. Dengan Zaid. Bi Zaidin. Ba di sini mananya ketemu Bang ya. Ba di sini mananya ketemu. Mananya ketemu di sini nggak diterangin sih. Di sini nggak diterangin. Tapi aslinya ba ini mananya ketemu.
Ini kalau di dalam kitab Awamil itu diterangin. Kalau ini kan menerangkan harokat. Tapi kalau di dalam kitab Awamil menerangkan ba ini maknanya begini, ba ini maknanya begini, ada dua makna, ini ada makna gitu. Jadi ba di sini maknanya ketemu. Jadi maknanya ba ini jangan dengan ketemu Zaid gitu. Maratu aku telah lewat bi Zaidin ketemu dengan Zaid. Jadi gini, Bang Arif jalan di perapatan ketemu Bang Oji berpapasan. Jadi maknanya itu berpapasan gitu. Nah sekarang saya tanya, bi Zaidin kalimat apa Bang Oji? Bi Zaidin. Kenapa kalimat isim? Karena tanwin. Iya betul. Kemasukan Mbak juga. Masukkan huruf Ba. jer gitu dulu, kita gaul dikit ya. Kita keren dikit Bang. Iya, masukan huruf jar. Nah kalau abang bilang tanwin, salah. Iya, iya. Kenapa? Karena di sini gundul. Iya. Nah kalau kita lihat tuh yang Quran, hadis, yang ada harokatnya nggak apa-apa, jangan jawab gitu. Orang ada gundul. Enggak ada gini nggak, karena kan gundul. Karena masuk, Mendeteksinya dari Mbak berarti ya. ya coba gitu kan kita gundul. Ya betul, abang jawabnya cuman kali itu mah yang Al-Quran doang. Masukkan huruf kita keren kita Bang. Iya, iya, iya. Kemarin masukkan huruf jer ba gitu ya. Udah selesai ya. Mbak. Alamat jernya kasroh Oh. sebab isim mufrad. Zaidin dun kan isim mufrad tuh Zaid. Nama orang si Zaid itu. Dah, pas Zaidun maka bermula Zaid itu ismun, isim lidukhulil ba'i karena kemasukan ba. Jadi lafaz Zaidin ini kalimat isim karena kemasukan huruf ba alaihi atasnya gitu aja. Wal kafu dan kaf, contohnya Zaidun kal badri. Zaidun utawi Zaid, Zaidun bermula Zaid itu kal badri seperti bulan purnama. Kal badri. Fal badru maka bermula lafaz badru itu ismun, kalimat isim. Jadi kal badri ini kalimat isim karena lidukhulil kafi karena kemasukan huruf kaf, huruf jer. Jadi kal badri nggak boleh kal badru, nggak boleh kal badra. Ya, karena kemasukan huruf jer yang berupa kaf, kal badri gitu. Alaihi atasnya walam dan lam. Sekarang contoh yang lam. Nahu contohnya al-malu bermula banda itu li Zaidin tetap bagi Zaid, untuk Zaid. Li-nya ini maknanya untuk. Ya untuk, punya, boleh diartikan punya Zaid. Li Zaidin, kenapa dibaca li Zaidin? Karena kemasukan huruf jer yang berupa lam, li Zaidin. Tuh. Gara-gara ada lam jadi li Zaidin, nggak boleh li Zaidan, li Zaidun. Fa Zaidun maka lafaz Zaidun itu ismun, isim lidukhulil alifi karena masuk lam, lidukhulil lami karena masuk lam. Jelas ya? Jelas ya? Dah. Wa huruful qasami dan huruf qasam. Wahia itu min jumlatil hurufil khafdi. Jadi huruf qasam itu dari jumlah huruf-huruf jer. Huruf khafat, Bagian huruf. wasti'malat dan beramal apa huruf dan beramal jumlah huruf khafat fil qasmi di dalam sumpah. Qasam itu maknanya sumpah. Beramal dan beramal apa dan beramal apa huruful khafdi fil qasmi sumpah. Jadi huruf qasam ini huruf jar juga, ba, ta, wau, tapi dia beramal Makna. sumpah. Ya, bermakna sumpah. Wahia yaitu al-wau wal ba'u wa ta'u dan ta. Contohnya wallahi billahi tallahi hi itu loh Bang. Diharokatin aja Bang. Tallahi-nya aja diharokatin satu aja. Hi kasroh gitu aja. Berarti itu menunjukkan wawunya wawu qasam. Billahi tallahi
falafdul jalalati, maka lafaz jalalah itu ismun, kalimat isim. Lafaz jalalah itu Allah, Allah itu lafaz jalalah. Jalalah itu mananya apa sih? Agung, lafaz yang agung. Lidukhuli hurufil qasmi, karena kemasukan huruf qasam. Bacanya begini, lidukhuli hurufil qasmi, hurufil qasmi, karena kemasukan huruf qasam. Itu mudhof ilah itu qasmi. Alai atasnya. Jelas ya? Jelas kayak gitu. Jelas. Tuh. Jadi lafaz Allah kalau di depannya ada huruf ta, lafaz Allah di depannya ada huruf ba, lafaz Allah di depannya ada huruf waw, itu dibaca kasroh. Gak boleh wallahu, tallahu, diketahui orang sedunia ntar. Gua ketahuan goblok kita. Ketahuan gak boleh. Ya. Lah iya, yang mana al-mukarram di mana? Itu Bang. Ini penting ini ya. Bagi Bang Oji, bagi Bang Wari ini penting ini. Yang sering apa? Ya, Oji, lihat tarangan dulu berarti. Hah? Iya, lihat tarangan dulu. Udah itu udah ceramah bagus jauh Allahu. Wah, ketahuan. Langsung deh. Jadi penting nih mulai sekarang kalau buat ustad ya biasa aja, nggak usah pakai al-mukarram wal muhtaram. Istimewa. Kecuali tadi dia punya pesantren. Iya, kerja pesantren atau Iya, memang Pak. dia Kiai. mau berjihadnya, masya Allah ya, kita punya feeling dah gitu. Nah, kalau juga Bang Oji Double kita orangnya dulunya lawan kita. Bener lebih 3. Al-Mukarramun. kalau yang sama kayak Bang Oji ya biasa aja, insya hormati Ustaz Oji misalnya gitu. Nah, tapi kalau Oji Ono pakai al-mukarram. Kalau Oji karena dia punya yayasan. Kalau pokoknya punya yayasan, punya masjid, nggak apa-apa dah tuh pakai al-mukarram Bang. Udah Ya. tongkoh. Ya tapi itu terserah, nggak apa-apa. Cuman maksudnya kita nggak usah apa ya, Teruah. pakai al-mukarram wal muhtaram juga nggak apa-apa, nggak salah. Cuman maksudnya Teruah banget doang. wah banget. Jadi maksudnya kalau kita kemanai ke bahasa mengkultuskan, mukarramnya di mana gitu maksudnya. Bapak biar dia bangga aja. Dah. Anu tadi Bang. Sekarang apa ini? Sekarang wal fi'lu Wal fi'lu yu'rafu, dan fi'il yu'rafu diketahui biqad wasin wa sofa wa ta'id ta'nisi asakinati yang mati. Yakni annal fi'la gitu. Bacanya fi'la karena ada an. Annal fi'la enggak, karena ada an. Annal fi'la bita apa itu? Yatmizu anil ismi. Yatmizu gampangnya udah dipahamin dah, anil ismi dari isim. Diketahui Anal anil itu. ismi dari isim. Wal harfu bidukhuli qad, dan wal harfu dan huruf bidukhuli qad, dengan masuknya qad alaihi atasnya. Jadi setiap huruf kalimat kemasukan qad atasnya, Pasti fi'il. wa tadkhulu, dan masuk alal madi pada fi'il madi. Contohnya nahu qad qoma. Qoma itu kan kalimat fi'il madi kemasukan qad. Ya udah jelas fi'il, kalimat fi'il karena ada qadnya di depan. Qad qoma, bener-bener telah berdiri Zaidun, siapa? Zaid, ya kan? Wa alal mudhari, dan pada fi'il mudhari contohnya qad yaqumu, terkadang bakal berdiri Zaidun, siapa Zaid. Tuh qad kalau masuk pada fi'il mudhari maknanya terkadang. Jangan bener-bener. Kalau bener-bener mah udah dilakuin, berarti udah kan? Telah dilakukan. Telah, beda. Bener-bener telah terjadi gitu. Udah itu terjadi kalau qad masuk pada fi'il mudhari. Ya fi'il madi, kalau fi'il mudhari masih terkadang bisa berdiri, bisa enggak. Iya. Ya, makanya terkadang. Akan. Ya, jadi qad yaqumu, terkadang. Contoh begini, laqad ja'akum. Laqad ja, bener-bener telah datang, ya udah terjadi. Seorang rasul bener-bener udah datang seorang rasul. Ya memang sebelum penciptaan alam semesta udah datang nurnya.
Dah. Qad yaqumu terkadang bakal berdiri. Zaidun siapa Zaid? Gitu mananya. Karena yaqumu ini kalimat fiil mudhari. Ya jelas tandanya ada dua. Kemasukan qad dan kemasukan huruf mudharaah yang berupa ya. Huruf mudharaah ada 4. Anita. Alif, nun, ya, dan ta disingkat Anita. Kemasukan huruf mudharaah yang berupa ya di depan tuh. Nah, setiap kalimat fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya Zaidun. Fakulun, maka tiap-tiap min koma dari lafadz koma wa yaqumu dan lafadz yaqumu itu fi'lun, fi'il. Jadi lafadz koma sama yaqumu itu fi'il. Kalimat fi'il. Kenapa? Karena lidukhuli qad, karena kemasukan qad alaihi atasnya. Wasin wasofa yahtasoni, dan sin dan sofa ini yahtasoni khusus. Apa sin dan sofa? Yahtasoni ini kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il mada, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu loh isim af'alul khamsah itu ya. Apa yahtasoni, yahtahsuna itu loh. Makanya kalimat fi'il. Jadi butuh fa'il. Fa'ilnya kemana? Fa'ilnya sin sama sofa. Karena ada tambahan alif nun fi tasniyah. Ada 2 sin sofa. Yahtasoni khusus apa sin dan sofa bil mudhari dengan fi'il mudhari. Jadi sin sama sofa ini khusus untuk fi'il mudhari aja. Gak bisa sin sama sofa masuk ke fi'il madi. Contoh misalnya koma kan kalimat fi'il madi kan. Masa sin koma ya kagak asik. Sa koma ya kagak asik. Jadi sin sama sofa ini khusus masuk ke fi'il mudhari. Contohnya sayaqumu Zaidun. Wa sofa yaqumu Zaidun. Contohnya tuh. Sayaqumu bakal berdiri. Zaidun siapa Zaid. Sama sofa juga mananya bakal. Sofa yaqumu bakal berdiri. Zaidun siapa Zaid. Fa yaqumu maka lafaz yaqumu itu fi'lun mudhari'un. Itu fi'il mudhari'. Jadi lafaz fa yaqumu itu fi'il mudhari' didukhuli sin karena kemasukan sin. Ya, sekarang saya tanya. Saya kumu kalimat apa Bang Oji? Saya kumu. Iya. Kalimat apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Alasannya apa? Karena kemasukan sin. Iya betul, karena kemasukan sin. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il Fi'il mudhari. mudhari'. Dia mau khusus masuk fi'il mudhari'. Sin sama sofa masuk. Ya, paham ya? Paham. Ya, jelas. Wa sofa dan sofa ali atasnya wa ta tanis sakinah. Karena tak tanis sakinah. Tak tanis sama sakinah itu tak sukun gampangannya. Jadi kalau tak tanis masuk tahtasu khusus bil madi. Khusus masuk kepada fi'il madi. Contohnya qomat hindun. Qomat hindun. Faqoma qomat telah berdiri. Hindun siapa Hindun? Faqoma maka koma itu fi'ilun madin. Fi'il madi apa lil haqita. Al haqi mananya apa ini saya belum tahu. Ya gampangnya kemasukan tak gitu aja dah. Kalau lil haqi menghaki tak ya. Karena berhaknya tak alaihi. Karena berhaknya tak. Kenapa? Karena dia dimasukin tak karena kali fa'ilnya berupa perempuan. Hindun itu perempuan, makanya berhak ada taknya. Wajib kalau fa'ilnya perempuan, maka fi'il madinya harus ada tak tanisnya, begitu ya. Paham ya? Maka lil haqi karena menghaki tak alaihi atasnya. Jelas ya? Paham Bang ya? Jelas ya? Wal harfu udah enggak usah terangin tuh wal harfu mah udah. Selesai. Subhanallah taala besar. Jadi kesimpulannya begini. Qad sama tak tanis
ini masuk pada fi'il madi, khusus fi'il madi, udah begitu aja. Kalau sofa Khusus fi'il mudhari. sin sama sofa masuk khusus fi'il Mudhari. mudhari. Sawfa ta'lamun. Jelas ya? Yes. Udah begitu doang, udah kan. Cuman kali ini bagi dua lagi. Bisa masuk pada fi'il Madi. madi, Bisa fi'il mudhari. Dan mudhari. Mudhari. Nah ini. Nah kalau ini khusus Fi'il fi'il madi. fi'il madi. Khusus fi'il madi. Kalau ini bisa dua, bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Ya, kalau ini begini tuh kesimpulannya. Oh. Kalau ini tak ini khusus fi'il madi doang. Ya Allah, ini kopi belum diminum.